Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Rena, gas. Bab 1765. Aku sangat menyukaimu. Sun Qiwen punya firasat buruk, tetapi dia tetap merasakan keberuntungan di hatinya. Saya harap ini tidak seperti yang saya bayangkan. Selama masih ada harapan, dia benar-benar tidak ingin menyerah pada Ji Fei. Melihat kegugupan Sun Qiwen, Ji Fei sedikit mengangkat sudut mulutnya. Coba tebak apa itu? Sambil berbicara, Ji Fei meletakkan tangannya di kancing bajunya, menyiratkan bahwa inilah yang kamu pikirkan. Kepala Sun Qiwen berdengung, dan semuanya menjadi kosong. Ia merasa seperti tersambar petir. Ia segera melambaikan tangannya ke arah Feng Huang, yang sedang mencari komputer, dan berkata, "Jangan dimainkan." Sekarang setelah dia tahu apa itu, dia dipenuhi rasa takut dan teror yang hebat. Kalau ini benar-benar disiarkan, bagaimana aku bisa menghadapi orang-orang? Wajah cantiknya memerah begitu rupa hingga hampir meneteskan air mata. Seluruh orang berdiri di sana merasa gugup dan gelisah. Menghadapi Ji Fei, dia merasakan takut untuk pertama kalinya. Bahkan semacam kengerian yang menyeramkan. Ketika ia teringat saat pertama kali bertemu Ji Fei, ia sangat arogan dan ingin Ji Fei membunuhnya. Saat itu, ia sama sekali tidak takut pada Ji Fei dan sama sekali tidak takut mati. Tetapi sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa tindakan Ji Fei yang tidak membunuh lebih mengerikan daripada membunuh orang, membuatnya merasa seperti seekor semut yang dapat dengan mudah diinjak-injak sampai mati. Bagi perempuan, hal yang paling ditakuti adalah difoto. Sekarang, mereka benar-benar difoto, dan mereka difoto dan direkam telanjang. Jika ini terbongkar, bagaimana mereka bisa menghadapi orang lain? Ini sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian. Dia hampir menangis. Lalu tiba-tiba mendongak ke arah Ji Fei. Tidakkah kamu merasa menyedihkan karena menindas orang lain seperti ini? Tidakkah kamu merasa tidak tahu malu? Sedih dan marah, dia bahkan ingin menerkam Ji Fei dan menggigitnya 2 kali. Dia juga berharap rangsangan ini akan membuat Ji Fei malu dan berhenti bersikap tidak tahu malu. Namun, Nona Sun Qiwen, saya rasa Anda salah paham. Kami berada di kamar kami sendiri dan tidak melakukan apapun. Anda yang datang seperti ini dan langsung melepas semua pakaian Anda. Kami bahkan meragukan tujuan Anda. Ji Fei berkata dengan ringan, "Ji Fei, kau..." Sun Qiwen hampir pingsan. Ia baru saja mengakui bahwa ini kamar Ji Fei, yang sama saja dengan mengakui bahwa ia telah masuk ke kamar Ji Fei tanpa izin, dan sekarang ia dalam masalah. Ini sungguh menstimulasi, bahkan menyedihkan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Ji Fei sekarang. Dia menjebak dirinya sendiri dan membuat dirinya sendiri mendapat masalah. "Nona Sun, apa kau takut? Aku ingat saat pertama kali bertemu denganmu, kau bahkan tidak takut mati, dan hari ini, selama 2 pertemuan kita, kau malah semakin mendominasi dan meremehkanku. Kenapa kau takut?" Ji Fei menggoda sambil tersenyum. Hati Sun Qiwen terasa seperti dimasak dalam minyak. Dia difoto tanpa mengenakan apapun. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Jika Anda tidak takut, Anda bukanlah orang normal. Ini adalah sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian. Ji Fei, kalau kau mau pakai cara ini untuk berurusan denganku demi tahu keberadaan Sun Jianjun, kau akan kecewa. Bukan cuma aku nggak akan kasih tahu, aku juga lebih baik mati. Sun Qiwen memiliki karakter yang kuat. Ia juga tahu bahwa jika ia menyerah pada seseorang seperti Ji Fei, hasilnya mungkin sangat tragis. Lebih baik baginya untuk menghadapinya dengan berani dan menerima takdirnya. Ji Fei sedikit terkejut. Sepertinya Ibu Sun Qiwen bukan orang biasa. Itulah sebabnya ia memiliki karakter yang kuat.
Hati Ji Fei tergerak, dan rencana awalnya pun hancur. Sun Qiwen, kau pikir aku melakukan ini untuk membuatmu mengungkapkan keberadaan Sun Jianjun, kan? Bukankah begitu? Sun Qiwen bertanya dengan nada menghina yang disengaja. Oh, Ji Fei terkekeh. Kau mungkin terlalu mengagumi Sun Jianjun. Di mataku, Sun Jianjun bukan siapa-siapa. Dan tahukah kau bahwa aku menghajar Sun Jianjun sampai berkeping-keping? Perkataan Ji Fei membuat Sun Qiwen sangat kesal, bahkan sedikit marah. Tapi Ji Fei sama sekali tidak peduli dan melanjutkan. Alasan aku masuk ke ruangan ini hanya untuk kembali ke kamarku. Soal kami membawa pengintai, itu karena aku ingin mencegahmu menyerangku. Sesederhana itu. Sun Qiwen, aku merasa seperti menjadi gila, bahkan hatiku seperti akan meledak. Setelah sekian lama, dia difoto dan ternyata Ji Fei sedang menjaganya. Apakah dia seseram itu? Sekarang, dia secara tragis menjadi orang yang tidak beruntung. Benar-benar pria yang tidak beruntung. Li Ruoxi dan Feng Huang segera menatap Ji Fei. Keduanya sedikit bingung. Mengapa Ji Fei tiba-tiba mengubah kata-katanya padahal rencananya berjalan lancar? Mereka tidak tahu bahwa Ji Fei melihat Sun Qiwen begitu keras kepala dan bertekad hingga ia bahkan rela mati. Ia tahu bahwa mengancam wanita seperti itu mungkin tidak efektif. Jadi ia mengubah strateginya untuk sementara. Seolah melihat harapan, Sun Qiwen segera menatap Ji Fei dan berkata, "Kalau begitu hapus videonya dan aku akan membiarkanmu tinggal di suite 666. Tidak apa-apa, kan?" Ji Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak." "Jadi apa yang ingin kamu lakukan?" Sun Qiwen bertanya dengan cemas. "Aku ingin menyimpan videonya," kata Ji Fei sambil tersenyum. Dasar mesum, mengingat Feng Huang adalah seorang wanita. Ia sengaja tidak terlihat gugup agar terlihat tenang, dan tidak sembarangan menyekat tubuhnya. Semua itu terekam. Jika Ji Fei melihat ini, bukankah ia akan terlihat sangat murahan dan akan sangat memalukan? "Aku punya dua tujuan tinggal di sini," kata Ji Fei sambil tersenyum. "Apa tujuannya?" "Hal pertama yang harus saya lakukan adalah memastikan keselamatan saya selama menginap di Love River Bay Hotel. Saya yakin Anda tidak akan bercanda tentang keselamatan kami dan reputasi Anda, kan?" tanya Ji Fei sambil tersenyum. Sudut mulut Sun Qiwen berkedut dua kali. Wajahnya dipenuhi amarah dan depresi. Ia benar-benar dipermainkan oleh Ji Fei. "Aku hanya bisa mengangguk. Jangan khawatir, aku akan memastikan keselamatanmu. Apa tujuan kedua?" Ji Fei tersenyum dan mengangguk. "Bagus, tujuan keduaku adalah..." Ji Fei berhenti dan menatap kaki Sun Qiwen yang panjang dan indah, dengan sedikit hasrat di matanya. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Sun Qiwen menatap Li Ruoxi sambil berbicara, menyiratkan bahwa istri Ji Fei ada di sini. "Aku suka kamu, jadi aku ingin mendapatkanmu sekarang." Ji Fei menahan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada yang sengaja dibuat galak dan penuh nafsu. "Teruslah bermimpi, aku tidak mau jadi wanitamu, kau sudah menikah, aku tidak tertarik padamu." Sun Qiwen seperti anak kucing yang ekornya diinjak, dan dia sangat marah. Ji Fei tersenyum dan bersikeras, "Aku sungguh menyukaimu." "Kamu..." Sun Qiwen hendak menangis, dan segera menatap Li Ruoxi untuk meminta bantuan. Matanya penuh kerinduan dan belas kasihan. Bab 1766 Jangan biarkan orang yang kamu cintai kehilanganmu. Li Ruoxi menghadapi tatapan Sun Qiwen seolah-olah dia tidak merasakannya dan tidak mengatakan apapun. Dia sekarang bertelepati dengan Ji Fei dan tahu bahwa Ji Fei sengaja mencoba menakut-nakuti Sun Qiwen. Jika dia berbicara, bukankah itu akan mengurangi intensitas intimidasi Ji Fei? Lagi pula, Ji Fei bisa menahan godaan wanita seperti Seng Lingyun,
Jadi bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada Sun Qiwen? Cinta bukan tentang penampilan, tapi tentang perasaan. Sun Qiwen benar-benar menggila kali ini. Ia tak menyangka Li Ruoxi sama sekali tak peduli dengan perselingkuhan suaminya, dan ia seolah tak mendengarnya. Apakah ini masih wanita normal? Tidakkah kamu tahu betapa memalukan dan menyebalkannya menjadi korban pengkhianatan? Melihat Li Ruoxi, saya benar-benar ingin menariknya dan menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Apa kau akan membiarkan suamimu bertingkah seperti berandalan terang-terangan? Sun Qiwen melihat Li Ruoxi diam saja. Akhirnya, ia tak punya pilihan selain menatap Li Ruoxi dan bertanya dengan marah. Jadi berandalan? Nggak mungkin. Apa suamiku nonton videomu dan dorong kamu? Li Ruoxi menatap Sun Qiwen sambil tersenyum dan bertanya balik. Sun Qiwen, dia begitu tertekan hingga hampir pingsan, dan bahkan merasa ingin muntah darah. Ji Fei mengatakan ini dan hampir melakukannya. Jadi mengapa Li Ruoxi masih bersikap seperti ini? Menarik napas dalam-dalam, dia menginginkanku, aku lebih cantik darimu. Apa kau tidak takut dia akan jatuh cinta padaku? Sun Qiwen masih sangat pintar. Dia ingin menggunakan metode mengusir serigala dan harimau untuk membuat Li Ruoxi takut dan menghentikan Ji Fei. Baguslah kamu cantik, ini menunjukkan selera estetika suamiku bagus. Dan aku tidak akan iri, lanjut Li Ruoxi sambil tersenyum. Sun Qiwen menjadi gila sekarang, sepertinya tidak ada penjelasan yang berguna. Mustahil, Ji Fei. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menjadi wanitamu. Sun Qiwen awalnya ingin membiarkan Li Ruoxi maju untuk menghentikan pikiran Ji Fei yang tidak masuk akal. Tetapi sekarang karena dia tidak bisa berhasil, dia hanya bisa menghadapi Ji Fei secara langsung. Namun Ji Fei tampak acuh tak acuh. Ia malah menatap Sun Qiwen dan berkata sambil tersenyum, kau sudah lihat betapa tampannya aku. Dan kau sudah lihat kemampuan bela diriku. Kau baru saja melewatkan kesempatan untuk merasakan kemampuanku. Lihat, istriku sedang hamil. Kau sangat cantik. Melahirkan anak untukku adalah hal yang sempurna. Dan aku sangat menyukai kakimu. Perkataan Ji Fei sengaja dibuat vulgar. Bahkan wajahnya memperlihatkan kesan vulgar yang kuat. Meski hatinya merasa jijik, dia berpikir bahwa untuk wanita seperti Sun Qiwen, dia harus benar-benar mengintimidasinya. Kalau tidak, akan sia-sia. Jadi dia hanya bisa terus bersikeras. Sun Qiwen sedikit tercengang sekarang, bahkan sedikit bingung. Apakah Ji Fei benar-benar ingin menjeratku dengan cara seperti ini? Dia mungkin sudah mati, tepat ketika Sun Qiwen sedang marah dan putus asa. Tidak tahu harus bereaksi apa. Ji Fei tiba-tiba berkata, Sun Qiwen, aku tidak akan mempersulitmu. Aku akan memberimu kesempatan. Kesempatan apa? Sun Qiwen bertanya dengan tergesa-gesa, seakan-akan dia telah meraih sedotan penyelamat. Kamu punya waktu 3 hari untuk memilih. Kalau kamu menemukan pria yang kamu suka dan tidur dengannya dalam 3 hari, aku pasti tidak akan mengambil tindakan apapun dan akan langsung menghapus videonya. Kau, Sun Qiwen menatap Ji Fei. Ia bingung harus berkata apa. Pertanyaan Ji Fei sangat memalukan. Dia belum pernah jatuh cinta sebelumnya, dan bahkan selalu memandang rendah laki-laki. Jadi, dia bahkan tidak punya pacar lawan jenis. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta? Kepada siapa dia bisa jatuh cinta? Apakah dia akan mencari laki-laki di jalan dan berhubungan seks dengannya? Lebih baik langsung tidur dengan Ji Fei saja. Saat ia hampir kehilangan kesabaran, sosok Qi Yuan yang berjas tiba-tiba muncul di benaknya. Meskipun semua orang mengkhianatinya, Qi Yuan tetap tidak mengkhianatinya dan tetap berusaha keras menjaga citranya. Itulah pria sejati. Bahkan di matanya, dia adalah pria yang lebih jantan daripada Ji Fei. Kanan, itu dia. Sayang sekali tidak ada informasi kontak yang tersisa.
Agar bisa lepas dari cengkeraman Ji Fei, dia menggertakkan giginya dan menatap Ji Fei. Oke, beri aku 3 hari. Dia sekarang memutuskan untuk mengambil risiko. Oke, Ji Fei terus menatap wajahnya. Melihat perubahan ekspresinya, ia bisa melihat pergulatan batinnya, tetapi ia juga menjadi lebih bertekad. Berdiri, suite 666 milikmu. Kita akan bertemu lagi dalam 3 hari ke depan. Setelah mengatakan itu, dia membantu Li Ruoxi pergi. Sun Qiwen menatap punggung Ji Fei dan Li Ruoxi, matanya dipenuhi keinginan membunuh. Dia punya istri seperti ini, tapi dia masih bertingkah seperti berandalan bagiku. Dia benar-benar makhluk mesum. Li Ruoxi bahkan lebih seperti wanita tak berguna. Saya dipenuhi dengan rasa jijik dan sangat cemas. Di kamar 668, Feng Huang panggil Qi Yuan dan beritahu dia untuk mencari cara mendekati Sun Qiwen dan menjatuhkannya dalam waktu 3 hari. Phoenix tercengang, "Tuan, apa maksud Anda? Bukankah aku sedang membantu Qi Yuan mencari istri? Kalau tidak, kenapa aku harus bersikap begitu bernafsu?" Ji Fei memelototi Feng Huang dan berkata dengan tidak senang. "Tuan, apakah Anda tidak ingin mendorong Sun Qiwen?" tanya Feng Huang. "Ji Fei, bagaimana menurutmu? Apakah aku seorang penjahat? Jika aku benar-benar membutuhkan seorang wanita, Seng Lingyun dan yang lainnya semuanya cantik, aku tidak akan tergoda oleh mereka." Feng Huang baru saja menganggapnya serius. Dan sekarang ketika mendengar bahwa dia tidak terlalu tertarik pada Sun Qiwen, hatinya senang, dia langsung mengangguk dan keluar untuk memanggil Qi Yuan agar mengatur urusan ini. Hanya Li Ruoxi dan Ji Fei yang tersisa di ruangan itu. "Suamiku, bisakah kau menangkap ikan besar dengan membiarkan Qi Yuan mendekati Sun Qiwen seperti ini?" Li Ruoxi menatap Ji Fei dan bertanya dengan nada serius. "Entahlah, tapi kupikir dalam situasi ini, Qi Yuan akan punya kesempatan untuk mencari tahu siapa ibu Sun Qiwen. Aku ingin tahu hubungannya dengan Xiao Hongchen." Li Ruoxi mengangguk dan bertanya, "Bagaimana jika Qi Yuan benar-benar jatuh cinta pada Sun Qiwen? Kalau begitu, nikahi saja dia, lagi pula, menikahi wanita secantik itu tidak rugi. Kalau Sun Qiwen nanti tidak setuju, dia tidak akan rugi apa-apa tidur dengannya." Sebelum Ji Fei bisa menyelesaikan kata-katanya, dia menjerit. Ternyata tangan Li Ruoxi telah mencubit pinggangnya dengan keras. "Jadi kau benar-benar pria yang bau," kata Li Ruoxi dengan marah. "Sayang, tolong ampuni aku pria baik." Ji Fei segera mengangkat tangannya dan memohon ampun. "Apakah kamu benar-benar orang baik?" Li Ruoxi menatap Ji Fei dan bertanya. "Benarkah? Aku pria baik yang paling mencintai istriku," kata Ji Fei. "Kalau begitu pergilah tidur dengan Seng Lingyun dan yang lainnya." Ji Fei, dia menatap Li Ruoxi. Mengira dia salah dengar. "Jangan biarkan orang yang kau cintai kehilanganmu." Li Ruoxi menatap Ji Fei dan tiba-tiba berkata dengan nada serius. "Ji Fei, hatiku dipenuhi dengan kesungguhan. Meninggalnya Su Piaomiao merupakan pukulan berat bagi semua orang." Memikirkan Bai Ruo lagi, Ji Fei merasa rumit. Bersambung.